kami siapa? Jemaat Aura Fresh yang ada di Jakarta, yang ada di Salak. Shalom, welcome home. Apa kabar saudara sepanjang minggu ini? Dahsyat luar biasa, amin. Yang dahsyat luar biasa, mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Menghormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Lebih dahulu kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua dan ketiga. Saya terlebih dahulu membacakannya, kemudian bersama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mazmur 47, demikian firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bersama dengan umat Tuhan 2-3 ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita habiskan ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Terpujilah Tuhan Allah dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat Tuhan mengatakan amin. Tempat ini Tuhan,
Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Suaramu katakan kepadanya, Roh Kudus, ini hambamu.
Marilah kita hening sejenak. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menemukan Dia di dalam keheningan. Seperti yang lagu kau nyanyikan barusan. Berserah penuh. Tuhan setiap kami. Tuhan memeluk setiap kami. Kami arahkan hati kami kepada Bapa di surga. Sebab dari sanalah pertolongan kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan jiwa kami di dalam hadirat-Mu.
pegang erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selama ku hidup. Yesus, mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Yesus, pegang air matamu, sebab Dia tidak akan meninggalkan engkau. Buang khawatirmu, sebab tangannya akan terus memegang tanganmu. Jangan takut, jangan takut. Dia akan bukakan jalan bagimu. Sekarang berdoa. Apa yang kau inginkan Tuhan lakukan untukmu. Dia ada di tempat ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah. Ya, syukur. Kira makaya syagata galama. Kira makata galama ya syagata. Shamalalama. Shamakata galama ya syagata. Kira makata galama ya syagata galama lama 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 lama. Shamakata galama lama 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 lama. Kira lama kata galama lama lama. Shekera ba 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 ba. Kira la 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 la. Kira la 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 ya sha. Kira la 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 ya sha.
Hatiku percaya, hatiku percaya. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah melawat kami pada pagi menjelang siang hari ini. Dan biar sudah dikuatkan. Biarlah yang berbeban aku sudah dilegakan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit berkata aku sudah disembuhkan. Yang berkekurangan berkata aku sudah diberkati. Tingkap-tingkap langit terbuka atasku. Terima kasih Bapak. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hati kami dihiburkan, kami disukakan ya Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi kami, teguhkan hati kami lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami dengan pesan-pesan khusus yang ingin Kau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Welcome home. Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat streaming yang ada di Medan, saya ucapkan shalom untuk saudara semuanya yang ada di luar kota, di Jakarta, di Papua, di Semarang. Bahkan ada yang mengikuti ibadah kita di luar negeri, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang di luar negeri. Kami ucapkan salam untuk saudara semuanya yang menikmati atau mengikuti ibadah ini di luar Indonesia. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah di TOPC? Ada satu. Ada lagi? Puji Tuhan. Selamat datang Pak. Tuhan memberkati Pak. Ada beberapa pengumuman. Izinkan saya menyampaikannya terlebih dahulu. Saudara kan kenal saya. Kalau saya sudah sampaikan firman Tuhan, semuanya saya lupa. Yang saya tahu hanya sampaikan firman saja. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kalau tidak bisa datang harus dapat izin. Nah, yang kedua saudaraku, baptisan air. Kita akan adakan baptisan besok. Ya. Besok kita adakan baptisan air. Bimbingan baptisan jam 3 sore. Jangan lupa bawa pakaian ganti bagi saudara yang ingin dibaptis. Yang sudah dibaptis jangan lagi. Karena ini bukan persoalan berapa kali dibaptis. Atau dengan air apa dibaptis. Sekalipun dibaptis dengan air panas.
Kalau hatinya membatu, tetap juga batu. Sekalipun dibaptis dengan air susu, kalau hatinya hitam, tetap juga hitam. Lalu, iya, jadi baptis jangan lupa ya, bawa pakaian ganti dan bawa Alkitab saudara. Saya juga ingin mengajak saudara untuk memperhatikan teman-teman kita yang lain yang sampai dengan saat ini gerejanya belum beribadah. Ajak beribadah di sini. Ya, ajak beribadah di sini, bilang ayo numpang ibadah di gereja saya. Nanti kalau sudah ibadah di gereja Andu, balik ke gereja Andu. Supaya boleh terus mendapatkan makanan rohani dengan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, ajak teman-teman kita yang belum beribadah, apapun nama gerejanya, ajak ke sini. Nanti kalau sudah gerejanya buka kembali, suruh pulang ke gerejanya kembali. Dan jadi berkat di gerejanya masing-masing. Amin. Lalu yang terakhir saudaraku, berita tentang COVID-19. Sampai dengan saat ini grafiknya terus naik. Hal ini oleh karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang sudah mulai membuka beberapa penerbangan, pasar-pasar, dan itu tidak bisa dimungkiri memperlebar penularannya. Bahkan dalam 2 hari yang lalu, angkanya hampir 1.000 dalam 1 hari. Di Sumatera Utara pun meningkat drastis dalam 2 minggu terakhir dari angka 100 sekian, sekarang sudah mendekati 300. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara semuanya untuk tetap waspada. Di Tanah Karo, yang tadinya hanya 1 orang terinfeksi dan sudah sembuh, sekarang menjadi 2 orang. Nanti ada yang 1 orang yang belum sembuh dan baru didapatkan kemarin. Saya tidak bisa sebutkan namanya dan tinggalnya di mana. Tapi kita harus waspada. Terlebih-lebih saat ini ketika sedang liburan, libur Idul Fitri, mungkin banyak teman-teman kita dari Medan yang naik ke Brastagi. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak penting-penting amat, jalan-jalan makan malam di Brastagi, kalau bisa dihindari dulu. Terutama pada musim libur ini, karena saudara tidak tahu dengan siapa saudara akan duduk bersebelahan. Makan di rumah saja. Bukankah kemarin sudah belajar nasi hainan? Sudah bisa masak nasi hainan yang dipelajari kemarin. Dan sahabatku, teman-teman yang tinggal di Brastagi, saya mengajak saudara untuk ekstra hati-hati. Kalau bisa tidak keluar rumah selama liburan 2-3 hari ini, lebih bagus jangan keluar rumah. Sehingga kita tetap terproteksi dengan baik. Dan yang paling penting kita terus berdoa, kuasa darah Yesus menutup bungkus kita. Amin. Ini yang perlu saya sampaikan, saudaraku, beberapa pengumuman. Bagi saudara yang ingin dibaptis, silakan hubungin Pastor Emi Kaban. Di mana orangnya? Ya, di belakang. Ya, silakan hubungin Pastor Emi Kaban untuk mendaftar. Puji Tuhan. Di tangan saya ada 3 buku baru. Siapa saudara yang ingin suka membaca buku rohani? 3 orang lari ke depan. 3 orang saja. Mari Pak Tobing 1. Lalu 1 lagi. Kayaknya tadi ibu ini duluan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Nah, minggu lalu, hari Kamis kemarin kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Lalu ada sebuah message yang sangat penting, pesan yang sangat penting. Ketika Yesus naik ke surga, dia menyampaikan,
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari buka Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita membacanya. Yang sudah dapat katakan, my church is my home. Ayo, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan di Yerusalem, dan di Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Satu pesan, there was one key message from Lord Jesus. Satu saja, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi dia tidak berhenti di situ, saudaraku. Dia memberikan penjelasan for what, untuk apa kuasa itu. Ada banyak orang yang menanti-nantikan kuasa. Ada banyak orang senang sekali diberikan otoritas, senang sekali diberikan kuasa, tapi tanpa memahami dengan baik bagaimana menggunakan kuasa itu, untuk apa kuasa itu dipergunakan. Tapi Yesus Kristus memberikan sebuah guidance, memberikan panduan yang sangat jelas. Sebesar-besarnya kuasa yang engkau terima, itu hanya satu saja peruntukannya, yaitu membangun jemaat Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, yaitu membawa mereka kepada pertobatan. Jadi kuasa Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, ketika di sana ditulis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Namun, akibat daripada Roh Kudus itu, kamu menerima kuasa. Roh Kudus itu akan dimanifestasikan dengan kuasa, ataupun perwujudan daripada Roh Kudus itu adalah kuasa. Kuasa itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan dunamos. Sama-sama katakan dunamos. Dunamos itu adalah asal kata dari dinamit. Wow. Dinamit punya daya ledak. Something that you cannot do before. Sesuatu yang sudah tidak bisa lakukan sebelumnya. Engkau bersusah payah sudah mencoba dan mencoba, gagal. But now, kini ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Namanya dunamos, namanya dinamit, namanya kuasa. Dan dengan itu, engkau sanggup melakukan apa yang selama ini tidak sanggup engkau lakukan. Murid-murid sebelum menerima kuasa, sekalipun 3,5 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus, tetapi belum menerima kuasa, belum menerima Roh Kudus, tidak ada satu jiwa pun yang mereka selamatkan. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan, maka Petrus membawa 3 orang kepada Yesus, lalu mereka semuanya bertobat. Tidak ada. Tetapi coba buka Alkitab saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika mereka menerima kuasa itu, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Petrus? Lihat, ayat yang ke 37.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berani! Tadi dia takut, segini berani. Dari mana keberaniannya? Kuasa Roh Kudus. Tadinya dia mengkhianati Yesus, takut, sembunyi 3 kali. Tapi kini dia berani. Hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya, sekarang bisa dia lakukan. Karena apa? Kuasa. Banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan selama ini, tapi kalau Roh Kudus ada di dalammu, engkau cakap melakukannya. Dan bukan hanya itu, lihat apa yang terjadi. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Bertambah berapa? Sebelum ada Dunamos, satu pun tidak ada diselamatkannya. Sebelum ada Dunamos, jangankan menginjil, berkhotbah pun tidak berani. Sembunyi terus, sembunyi terus, sembunyi terus. Tapi sesudah mereka menerima Roh Kudus, sesudah Petrus menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? 3.000 orang satu kali berkhotbah. 3.000 orang. Apa yang tidak bisa engkau lakukan selama ini, engkau akan cakap melakukannya kalau engkau terima Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebuah pertanyaan besar. Bagaimana saya bisa menerima Roh Kudus dan penuh Roh Kudus? Jawabnya mudah. Tadi kita sudah membaca. Mari. Ayat 38 baca sekali lagi. Ayat 38 baca sekali lagi dengan suara yang paling keras. 3, 2, ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ternyata untuk menerima Roh Kudus itu, saudara tidak perlu ketemu dengan Benny Hinn. Saudara tidak perlu ketemu dengan Maurice Cerullo. Tapi saudara perlu ketemu dengan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Ternyata untuk saudara penuh Roh Kudus itu, saudara tidak perlu dari ke depan minta tumpang tangan sama Pastor Anton Tarigan. Tidak perlu. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Dan engkau meminta, maka Dia akan memberikannya kepadamu. Petrus berkata, alami kelahiran baru. Tinggalkan hidup yang lama. Bertobat. Mengapa? Karena hidup yang lama dipimpin oleh tuan yang lain. Tapi hidup yang baru, engkau mau dipimpin oleh Tuhan yang baru, yaitu Roh Kudus. Apa artinya kita penuh Roh Kudus? Apa artinya seseorang penuh Roh Kudus? Oh, dia itu bisa berbahasa roh. Hah? Bukan. Itu salah satu daripada karunia Roh Kudus.
Orang yang berbahasa roh belum tentu penuh Roh Kudus. Saya kasih contoh pada saudara. Orang yang berbahasa roh tapi juga hatinya dengki, bahkan dengan teman sebelahnya pun dia tidak cocok. Apakah menurut saudara itu Roh Kudus yang kerjakan? Tidak. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Arti daripada penuh dengan Roh Kudus, lihat Lukas 1 ayat 15. Tadi kita sudah belajar bagaimana caranya penuh Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saya jelaskan sedikit lagi tentang itu. Apa artinya penuh Roh Kudus? Lihat Lukas 1 ayat 15. Sama-sama kita membaca. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang sedang dikandung oleh siapa namanya? Elisabeth. Ayahnya namanya Zakaria. Ya. Jadi malaikat berkata kepada Zakaria, nanti anakmu itu dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak minum anggur, dia tidak minum minuman keras, dan dia akan penuh Roh Kudus. Apa yang saudara tangkap di sini? Saudara punya pilihan. Penuh dengan minuman keras, penuh dengan anggur yang memabukkan, atau penuh dengan Roh Kudus. Dua-duanya tidak bisa digabung. Pilih salah satu. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Sama-sama kita membacanya. 3, 2, ya. Janganlah kamu mabuk. Jangan mabuk oleh anggur. Ketika kita penuh Roh Kudus, orang yang tidak mengenalnya, dia bisa kesaru. Kesaru itu bahasa sininya apa? Dia bisa salah mengerti. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantara Nabi Yoel, yaitu akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka semuanya menunjukkan tanda. Mereka semuanya berekspresi. Mereka semuanya ada dalam pengaruh. Sama-sama katakan ada dalam pengaruh. Saudara pernah ketemu dengan orang mabuk? Pernah? Atau mungkin pertanyaannya saya ganti lebih halus. Saudara pernah mabuk? Ada teman saya dari Tiga Panah dengan lantang berkata, pernah. Pas pula silih saya itu. Tentu kalau orang mabuk itu aneh ya. Biasanya bahasanya ngelantur kan. Gak bisa dikontrol. Jalannya pun sempoyongan. Lishoi, lishoi, lishoi.
Kalau begitu kita bilang mereka itu sedang apa? Ada dalam pengaruh minuman keras. Betul? Ada dalam pengaruh minuman keras. Karena ekspresinya seperti itu. Nah, ketika itu semua orang di Yerusalem belum pernah melihat seperti dalam pengaruh Roh Kudus. Belum pernah dia lihat seperti apa orang yang dalam pengaruh Roh Kudus. Lalu dia menyamakannya dengan orang yang sedang mabuk. Sehingga Petrus menjelaskan, "Oi, ini bukan mabuk, tapi ini penuh Roh Kudus." Apa artinya? Penuh Roh Kudus artinya adalah hidupmu sepenuhnya di bawah kontrol Roh Kudus. Hidupmu sepenuhnya di bawah pengaruh Roh Kudus. Hidup kita sepenuhnya dikendalikan. Cara bicara saya, cara gerak-gerik saya, pola pikir saya sepenuhnya diarahkan, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Itu hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan sandal lama, sandal baru. Kapan datangnya? Bukan. Saudara boleh berbahasa roh dari pagi sampai dengan malam, tapi kalau orang nyuri, saudara nyuri juga. Rumah tangga orang lain kacau, rumah tangga saudara juga kacau. Orang suka berantem, saudara juga suka berantem. Orang suka mendengki, saudara juga suka mendengki. Itu semuanya palsu. Bukan itu yang Tuhan katakan. Bukan itu. Kalau manifestasi Roh Kudus dalam diri saudara membuat saudara sok rohani, merasa lebih rohani daripada orang lain. Oh, di gereja sana itu enggak seperti kita ramenya. Roh Kudus yang dalam dirimu palsu. Ada orang yang penuh Roh Kudus, dia memanifestasikan siapa itu Kristus, apa itu karakter Kristus, bagaimana mestinya hidup. Itu yang mesti terpancar dari kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Sama-sama kita baca. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus bilang kepada murid-murid, ia maksudnya di situ Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memuliakan aku, kata Yesus. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa tadi artinya penuh Roh Kudus? Apa tadi artinya penuh Roh Kudus? Hidup sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kiranya apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita? Waktu kita izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, apa yang akan dia katakan kepada kita? Apa yang dia suruh kita lakukan? Apa yang dia gerakkan dalam hati kita? Mengenal Yesus, mengikut jalan Yesus, hidup seperti Yesus. Sebab dia berkata, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan berbicara kepadamu. Dia yang sudah mati di kayu salib, dia datang ke kayu salib untuk menembus dosamu. Dengar baik, dia itu anak Nazaret itu, dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang yang terhilang.
Itu yang akan dikatakan Roh Kudus kepadamu. Lalu dikatakan apa? Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, jangan takut, Dia menyertaimu. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu, engkau lebih daripada pemenang. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu, Dia datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang. Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu datang, cuman satu pokok pembicaraannya denganmu, yaitu tentang aku, kata Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, cuman satu yang Dia bicarakan kepadamu, yaitu tentang Yesus yang disalibkan itu dan bangkit dari antara orang mati. Kalau ada hal-hal yang lain yang kau dengar, itu bukan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyampaikan satu hal tentang Yesus, kuasanya, kasihnya, kesabarannya, kebaikannya, kesetiaannya. Itu yang Roh Kudus bisikkan kepadamu, sehingga engkau selalu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat kehidupan yang penuh Roh Kudus. Dan itu boleh menjadi oleh kita pulang hari ini. Sekarang kita sudah mengerti. Yang pertama, apa artinya penuh Roh Kudus? Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Perkataan, pikiran, perbuatan di bawah kendali, di bawah pengaruh Roh Kudus. Itu artinya penuh Roh Kudus. Saya minta maaf kalau mengajari saudara selama ini tidak terlalu mendalam tentang Roh Kudus, oleh karena terlalu mengakar saya kepada pengajaran karismatik Pentakosta. Tapi semakin kita belajar, kita menjadi semakin lebih mengerti, semakin diperlengkapi. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa penuh Roh Kudus? Percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab pokok pembicaraan daripada Roh Kudus hanya tentang Tuhan Yesus. Mudah sekali ya. Saya membuat supaya mudah saudara tangkap dengan baik. Dan sekarang mari kita lihat kehidupan yang penuh Roh Kudus. Saya mengajak saudara belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Stefanus. Mari buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita lihat dulu latar belakang mengapa ada Stefanus. Pada waktu itu, para rasul merasa ada bagian pelayanan yang belum diselesaikan, yang tidak dikerjakan dengan baik, yaitu pelayanan diakonia. Lalu dipilihlah orang-orang yang dianggap pantas. Maka dikatakan, ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7 sama-sama kita lihat. 3, 2, ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa. Ketika ada orang-orang yang penuh Roh Kudus, maka kalau saudara kembali ke Kisah pasal 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun atas kamu,
kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kini Roh Kudus itu sudah turun dan dipenuhinya mereka, termasuk salah satu Stefanus. Dan hasil daripada Stefanus dipenuhi Roh Kudus adalah ayat yang ketujuh yang barusan kita baca. Alkitab saudara berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di mana? Karena tadi Yesus bilang apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai di sini sudah menangkap? Jadi Roh Kudus tidak berbohong, Yesus tidak berbohong, dan murid-murid taat melakukannya. Maka begitu banyak orang yang menerima Yesus. Di mana tadi? Yerusalem. Di mana Yesus disalibkan? Di Yerusalem. Di mana orang paling banyak menentang Yesus? Di Yerusalem. Apa yang tidak mungkin sebelum dicurahkan Roh Kudus menjadi sebuah kepastian ketika Roh Kudus memenuhi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu berapa banyak hal yang susah menurutmu dalam hidupmu hari-hari ini. Saya tidak mengerti seberapa butek, seberapa buntu pikiranmu mensiasati ekonomi rumah tangga di tengah-tengah COVID-19 ini. Tetapi saya sangat percaya ketika Dunamos, Roh Kudus ada di dalammu, semua yang kau pandang susah, Tuhan pastikan mudah dan pasti bisa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sesudah itu lihat baik-baik ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, maksudnya Roh Kudus, mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Untuk apa tadi kuasa itu? Untuk menyatakan siapa Yesus. Untuk apa? Untuk membangun jemaat. Dan Stefanus lakukan itu. Orang yang penuh Roh Kudus. Tetapi orang-orang menentangnya. Lalu mereka menyeret Stefanus. Saya singkatkan ayat yang ke-15. Ketika mereka menuduh Stefanus membawa ajaran yang sesat. Ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini wajah orang yang penuh Roh Kudus. Bukan wajah yang mengerikan, tapi wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Coba toleh dulu kiri kanan. Macam mana bentuk wajahnya? Penuh Roh Kudus atau kebanyakan rokok kudus? Ya. Orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus akan tercermin dari wajahnya yang selalu berseri-seri. Sebab apa? Dia izinkan Roh Kudus mengendalikan. Ketika manusia dagingnya berkata, pukul orang itu, sombong kali dia sama kau. Roh Kudus bilang, mau tu bagai, jangan mau. Ketika dalam hatinya gak tersinggung kau kayak gitu dibikin istrimu, kau sudah capek kerja jam 7 malam pulang sampai di rumah makanan belum siap, tibakan pudini itu, kata manusia dagingnya. Tapi Roh Kudus berkata, bukankah engkau dimuridkan di TOPC, gereja yang keren itu? Tepuk tangan cuma 2 orang aja. Dia ingatkan kita sehingga nggak sempat sesuatu itu terus bahasa Koreanya ngutkut, nggak sempat ngutkut, langsung kita lepaskan dan kita berkata,
hatiku penuh pujian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Mana Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bahagia bukan karena makan malam tepat waktu. Kita bahagia bukan karena kita bisa balas dendam. Tapi ku berbahagia, yakin teguh. Karena apa? Yesus abadi kepunyaan. Kita bahagia karena Dia secara abadi selalu ada bersama dengan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka melihat wajah Stefanus, tidak ada rasa marah, penuh dengan sukacita. Lalu Stefanus memberikan pembelaan. Panjang lebar dia menjelaskan dari Musa, Abraham, dia penjelaskan semuanya, tapi orang tidak mau menerimanya. Mari kita lihat di ayat yang ketiga 54 dari Kisah Para Rasul yang ke-7. Lihat baik-baik. Ini membiarkan dirinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau engkau mau lihat seperti apa sih orang yang penuh Roh Kudus itu, perhatikan baik-baik. Saya mengundang para pelempar-pelempar ke sini. Ayat 54 sama-sama. 3, 2 ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu apa katanya? Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Sesudah itu apa yang terjadi? Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Apa katanya? Lalu ayat terakhir, Stefanus yang penuh Roh Kudus itu menceritakan siapa Yesus seperti Roh Kudus ajarin dia. Dan orang-orang tidak siap mendengarnya. Orang-orang yang mendengarnya merasa terganggu. Orang-orang yang mendengarnya marah. Tapi Stefanus yang penuh Roh Kudus itu tidak berhenti. Terus dia memperkatakan siapa itu Yesus. Lalu orang-orang semakin marah. Orang semuanya menggertakkan giginya, lalu menyeret dia dan melemparinya, dan melemparinya. Apa kata Stefanus? Stefanus berkata, Tuhan, terimalah rohku. Lemparan terus dia
terima, lemparan terus dia terima. Dia merasa tidak sakit sama sekali, tapi justru dia berbelas kasihan karena Roh Kudus mengendalikannya, karena Roh Kudus mengontrolnya sepenuhnya. Lalu dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa mereka. Dari mana dia belajar itu? Dia belajar dari kayu salib. Dia belajar dari Yesus. Satu-satunya perkara kudus kepadanya tentang Yesus. Saya berharap mulai hari ini tidak ada satupun di antara kita dengan sembrono mengatakan, aku penuh Roh Kudus. Saya berharap mulai hari ini tidak ada satupun di antara kita dengan seenak udelnya mengatakan, aku penuh Roh Kudus. Kalau dia tidak memberikan dirinya dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Lihatlah betapa mudahnya hubungan kita rusak hanya gara-gara kita nggak bisa menahan diri kita. Padahal kita sudah tahu salah satu itu adalah penguasaan diri. Lihatlah betapa banyaknya kesalahan yang kita buat. Bahkan kadang-kadang salah dalam memilih pasangan hidup. Hanya karena kita tidak sabar. Padahal kalau Roh Kudus yang mengendalikannya, salah satu buahnya adalah kesabaran. Lihatlah betapa stresnya kita memikirkan hari-hari ini. Karena yang kita lihat seolah semuanya gelap. Padahal salah satu buah Roh Kudus kalau dia ada di dalam dirimu adalah engkau akan bersuka cita dalam segala keadaan. Hiriah, ucapan yang kelihatan sedemikian rohani, hanya mengucapkan salam saja dengan bergetar, Shalom. Itu saudara sebut sebagai penuh Roh Kudus. Atau doa yang menggelepar-gelepar, orang semuanya tumbang, untung gak geger otak. Itu saudara sebut penuh Roh Kudus. Ketika saya mengerti dengan benar, saya hampir putus asa dan bertanya kepada Tuhan, mungkinkah aku bisa penuh dengan Roh Kudus? Mungkinkah aku bisa penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan? Kalau sedemikian berat, sedemikian banyak yang harus aku relakan. Tapi saya tahu Roh Kudus itu bekerja dan terus bekerja. Hari ini mungkin kita gagal, tapi terus kita buka hati lagi. Dia berkenan lagi. Kita
Dia buka hati lagi, dia berkenan lagi, dan dia tuntun lagi kita. Asal kita tidak menyerah, dia pasti tuntun kita. Amin. Penuh Roh Kudus tidak sama dengan penuh air. Jangan saudara pikir, saya penuh Roh Kudus. Setiap hari penuh Roh Kudus. Tambahkan lagi Roh Kudus. Tambahkan lagi Roh Kudus. Tambahkan lagi sampai penuh. Tambah lagi Tuhan. Minggu depan tambah lagi Tuhan. Salah. Roh Kudus inginkan penuh Roh Kudus, apa maknanya? Setiap hari menginginkan Roh Kudus lebih lagi, apa maknanya? Apa tadi artinya penuh Roh Kudus? Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kalau setiap hari ingin penuh Roh Kudus, berarti setiap hari ingin menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh Tuhan. Dan semakin hari dia semakin dominan. Semakin hari dia semakin dominan. Semakin hari dia semakin dominan. Sekarang kenali diri saudara. Sifat kebiasaan yang mana yang hari ini saudara ingin serahkan kepada Roh Kudus, dan saudara mau berkata kepadanya, Roh Kudus, kendalikan aku dalam hal ini. Kendalikan aku dalam hal ini. Roh Kudus, kendalikan aku dalam hal ini. Sebutkan itu. Minta Roh Kudus. Apa kelemahanmu? Engkau yang paling tahu apa yang kau butuhkan. Engkau yang paling tahu. Minta kepada Roh Kudus, kendalikan saya. Roh Kudus, aku ada di dalam pengaruhmu, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Berdoa, minta. Dia pasti tolong saudaraku. Dia pasti tolong. Tidak ada yang terlalu sukar bagi dia. Dia sanggup mengubahkanmu. Dia sanggup menolongmu. Katakan, aku mau serahkan dalam tanganmu. Aku mau engkau yang mengendalikannya. Kalau engkau mudah tersinggung, katakan, jadikan aku tidak lagi mudah tersinggung. Kuasai aku. Jadikan aku lebih sabar. Jadikan aku tidak mudah panik, supaya aku tetap bisa sukacita. Kuasai aku. Jadikan aku kuat dan memiliki penguasaan diri, sehingga aku tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, oleh sekitarku. Kuasai aku. Kuasai aku. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau hanya pengetahuan kita yang bertambah. Saya ingin kita semua pulang diubahkan.
Kita merindukan Roh Kudus menguasai kita seperti Stefanus. Hanya satu yang dia tahu, Yesus. Hanya satu yang dia tahu, yaitu satu-satunya yang diajarkan Roh Kudus kepadanya, yaitu Yesus. Hanya satu yang dia tahu, kalau hidup untuk Yesus, kalau mati untuk Yesus. Hanya satu yang dia tahu, yang aku perkatakan adalah tentang Yesus. Hanya satu yang dia tahu, ketika kau dalam kesulitan, Yesus jawabannya. Hanya satu yang dia tahu, Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya bagimu. Yesus, Yesus, engkau. Yesus, 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 manusia tanpa Roh Kudus tidak mungkin berpikir seperti Stefanus. Sebaliknya, manusia yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti berpikir seperti Stefanus. Bahkan sampai titik darah yang terakhir pun, yang dia lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan mendoakan orang yang menganiaya dia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tegas Saudaraku, dalam situasi yang susah pada hari-hari ini, waspadalah, iblis pun akan bekerja dengan luar biasa. Sering sekali iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Mungkin akan banyak tawaran-tawaran yang kerjaan, masalah ekonomi, tapi mungkin tidak semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Waspadalah. Yesus sepanjang hidup, ku saksikan
Roh Kudus mengontrol seluruh hidup kami, kami tidak perlu takut akan apapun juga. Ketika Roh Kudus mengontrol hidup kami, maka kami tidak akan pernah mengambil jalan-jalan dan keputusan-keputusan yang salah. Ketika Roh Kudus mengontrol hidup kami percaya kami akan tiba di tanah Kanaan kami masing-masing. Kami akan mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang. Amin. Sebab itu janji Tuhan dalam hidup kami. Materaikanlah firman-Mu, kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang selalu merindukan penuh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Mari kita saksikan TOPC News sambil saudara mempersiapkan persembahan. Shalom TOPC, saya Dina Tarigan. Dan saya Emma Sinaga. Kami sungguh bersuka cita dapat bertemu dengan saudara dalam TOPC News minggu ini. Kami percaya kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan berikut info sepanjang minggu ini. Janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari hadiri kebaktian tengah minggu yang diadakan setiap hari Kamis pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di TOPC Kabanjahe. Mari teruslah dimuridkan dalam FA agar kita mengalami pendewasaan dalam Kristus. Apabila ibadah FA di rumah jemaat tidak memadai untuk menampung jumlah jemaat, silahkan menggunakan gedung gereja atau ruang SD RCD. Untuk info, hubungi Pastor Emi Kaban atau Pastor Leo Ginting. Mulai minggu ini, kita akan mengadakan ibadah 4 sesi. Sesi pertama diadakan pada pukul 7 pagi. Sesi kedua diadakan pada pukul 10 pagi. Sesi ketiga diadakan pada pukul 3 sore. Dan sesi keempat diadakan pada pukul 6 sore. Namun, kita tetap dapat mengikuti ibadah raya online pada pukul 10 pagi yang juga disiarkan langsung di Radio Irfa 89,4 FM. Mari hadir dan menyaksikan dengan waktu saudara. Sekolah Rahayu Chandra Betania telah membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Untuk SD dibuka pendaftaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Untuk PAUD menerima penitipan anak, kelompok bermain, TKA dan TKB. Daftarkan segera putra-putri Anda. Silahkan menghubungi Pastor Elizabeth Tarigan. Aktivitas gereja akan kembali normal, akan tetapi dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pakailah masker, jaga jarak dan jaga kebersihan, dan tetap hidup sehat. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Demikianlah TOPC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah angkat tangan saudara, arahkan wajah saudara kepada Bapa di surga. Identitasmu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu. Dan engkau memanggil dia Aba Bapa. Jangan khawatir, sebab Bapamu pemilik segala sesuatu. Jangan bimbang, sebab kasih Bapamu lebih luas daripada langit yang biru, lebih dalam daripada samudra, lebih tinggi daripada jagat raya. Pulanglah dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih bahwa engkau adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sebab engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Semua pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah itu semuanya dalam nama Bapa
Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan